Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Nisa di mata pelajaran ekonomi dengan materi kebijakan moneter. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan artinya kepandaian atau kemahiran. Moneter artinya keuangan. Menurut arti, kebijakan moneter adalah kepandaian mengenai keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Hal ini dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar atau suku bunga. Peran dan tujuan kebijakan moneter. Peran kebijakan moneter adalah sebagai instrumen pengendali uang beredar. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7 tentang Bank Indonesia memiliki tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Secara lebih jelas, tujuan kebijakan moneter terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi adalah suatu keadaan perekonomian yang berjalan sesuai dengan harapan, terkendali, dan berkesinambungan. Artinya, pertumbuhan arus uang yang beredar seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia. Yang kedua adalah kesempatan kerja. Jika jumlah uang beredar seimbang dengan jumlah barang dan jasa, maka perekonomian akan stabil. Pada keadaan stabil, pengusaha akan mengadakan investasi. Investasi ini akan memungkinkan adanya lapangan pekerjaan baru. Adanya lapangan pekerjaan baru berarti meningkatkan kesempatan kerja. Berikutnya adalah kestabilan harga. Kebijakan moneter dapat selalu dihubungkan dengan jumlah uang beredar dan jumlah barang dan jasa. Interaksi antara jumlah uang beredar dengan jumlah barang dan jasa akan menghasilkan harga. Apabila harga cenderung naik terus-menerus, orang akan membelanjakan semua uangnya, yang mengakibatkan gejala ekonomi disebut inflasi. Yang keempat adalah neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran dapat dikatakan dalam keadaan seimbang apabila jumlah nilai barang yang diekspor sama dengan nilai barang yang diimpor. Untuk mendapatkan neraca pembayaran yang seimbang, pemerintah seiring menjalankan kebijakan moneter. Contohnya adalah dengan cara melakukan devaluasi. Ke instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter adalah yang pertama di sini kebijakan uang ketat atau kontraktif, yang kedua adalah kebijakan uang longgar atau ekspansif. Kebijakan uang ketat ini dilakukan apabila suatu perekonomian mengalami inflasi atau terlalu banyak jumlah uang beredar. Kebijakannya dilakukan dengan cara mengurangi jumlah uang beredar. Instrumennya diantaranya adalah dengan menaikkan suku bunga, menjual sertifikat Bank Indonesia, menaikkan cadangan kas, dan membatasi pemberian kredit. Yang kedua adalah kebijakan uang longgar. Kebijakan yang diambil Bank Indonesia untuk menambah jumlah uang beredar. Kebijakan uang longgar ini dapat berupa penurunan tingkat suku bunga, pembelian surat-surat berharga, penurunan cadangan kas, dan kelonggaran pemberian kredit. Instrumen kebijakan moneter. Yang pertama adalah kebijakan operasi pasar terbuka atau open market operation. Operasi pasar terbuka adalah salah satu kebijakan yang diambil Bank Sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual sertifikat Bank Indonesia atau membeli surat berharga di pasar modal. Jika Bank Sentral ingin mengurangi jumlah uang beredar, Bank Sentral akan menjual sertifikat Bank Indonesia. Dengan penjualan sertifikat Bank Indonesia, uang akan masuk ke Bank Sentral sehingga uang beredar akan berkurang. Sebaliknya, jika Bank Sentral mengamati bahwa jumlah uang beredar kurang dari kebutuhan, Bank Sentral akan membeli kembali sertifikat Bank Indonesia. Pembelian ini berarti mengakibatkan masyarakat harus membayar dengan memakai uang. Maka, uang yang beredar di masyarakat akan bertambah.
Kebijakan berikutnya adalah kebijakan cadangan wajib. Bank sentral dapat membuat peraturan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas. Bank umum menerima uang dari nasabah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan jenis tabungan lainnya. Ada persentase tertentu dari uang yang disetorkan nasabah yang tidak boleh dipinjamkan. Jumlah uang yang tidak boleh dipinjamkan itu disebut cadangan wajib. Misalnya, jumlah uang nasabah suatu bank dari berbagai tabungan adalah 8 juta. Jika bank sentral mematok cadangan wajib 20%, jumlah uang yang tidak boleh dipinjamkan adalah 20% dikali 8 juta, yaitu 1.600.000. Adapun 80% lainnya, sejumlah 6.400.000 boleh dipinjamkan. Kebijakan berikutnya adalah kebijakan diskonto atau discount policy. Pada instrumen kebijakan ini, pemerintah mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan cara mengubah diskonto bank umum. Jika bank sentral memperhitungkan jumlah uang beredar telah melebihi kebutuhan, bank sentral mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga akan merangsang keinginan orang untuk menabung. Dengan menabung, jumlah uang yang beredar di tengah masyarakat akan masuk ke bank. Dengan cara ini, laju inflasi dapat ditekan. Sebaliknya, jika bank sentral mengamati bahwa kesulitan-kesulitan di bidang ekonomi disebabkan karena jumlah uang beredar terlalu sedikit atau deflasi, bank sentral akan mengusahakan penambahan jumlah uang beredar dengan cara menurunkan suku bunga. Dengan menurunkan suku bunga berarti keinginan masyarakat untuk menabung berkurang dan orang akan mengambil uang tabungannya, sehingga uang beredar di masyarakat bertambah. Hal ini bisa dilihat dari kurva. Di sini terjadi pergeseran penyebaran jumlah uang beredar dari 1.200 menuju 1.600. Hal ini terjadi karena suku bunga bank diturunkan dari 5% menjadi 4%. Berikutnya adalah kebijakan kredit ketat. Kebijakan kredit ketat adalah kebijakan moneter yang dapat digunakan oleh pemerintah, yaitu dengan cara pemberian kredit yang diperketat. Kredit ini didasarkan pada prinsip 5C, yaitu memperhatikan karakter nasabah, kapabilitas nasabah, kolateral, kapital, dan condition of economy. Kebijakan moneter yang terakhir adalah kebijakan dorongan moral atau moral persuasion. Bank sentral dapat mempengaruhi jumlah uang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan edaran yang ditujukan pada bank umum dan pelaku ekonomi lainnya. Isi pengumuman dari pidato tersebut dapat berupa ajakan atau larangan untuk menahan pinjaman tabungan atau untuk melepaskan pinjaman. Baik anak-anak, demikianlah materi mengenai kebijakan moneter. Mudah-mudahan bisa dipahami dan kalian mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.